Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa sa'iril anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa bagian syarah basyara bil jannah thumma ila arwah Sayyidah Ahmad Zahra Sayyidah Baba Khadijatul Kubra wa Sayyidah Aisyah Ridha wa Sayyidina Hasan Maulana Husain Sayyidina Abbas Sayyidina Hamzah Sayyidina Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-Badr wal Uhud wal Hudaybiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi jami'i aimatina Malik wa Syafi'i wa Hanifah Ahmad bin Hanbal Imam Bukhari Imam Syuuti Imam Rafi sahibul hadal kitab bab dari Imam Nawawi Damashqi usul Ibrahim summa ila arwahi jami'i masyayikhina fid din bi anna Allah yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah tawashahum birrahmah wal maghfirah wa sakiram jannah birahmatih ya Allah aslih umurana wa umurul muslimin ya hawil ahwalana jal muslimin sanhal bi anna Allah sibarfa'ana al bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha ma batan bi anna Allah balagh maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bahkan kala Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala wa arada fi kitab Riyadhus Shalihin ila anqal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniyai bi khamsamiyah amin rawahu Tirmizi wa qala hadisus sahih. Wa an Ibnu Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa muttafaqun alaih. Riwayat fi riwayat Ibnu Abbas wa rawahul Bukhari aidan min riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Ma'asyiral aba wal ikhwan wal ummahat wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga
Di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat taufik dari Allah. Diberikan kita kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan solat maghrib berjamaah, mampu kita berzikir, berdoa, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majlis taklim ini, menghidupkan antara maghrib dan isya dan menunggu solat isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pemasyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih berkenaan dengan zuhud terhadap dunia. Hadis yang ke-487. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, sering kita mendengar ini. An Abi Hurairah, hafal itulah kita. Saking banyak kita banyak meriwayatkan hadis. Walaupun beliau masuk Islam belakangan, karena cintanya dengan ilmu. Makanya cinta dengan ilmu terus, inilah hakikat panjang umur. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama itu mereka hakikatnya panjang umur. Disebut terus namanya, mengalir terus pahala. Itu hakikat panjang umur. Barakah Imam Nawawi, beliau demikian. Kitabnya dibaca, disebut terus, didoakan terus, pahala ngalir terus. Itu yang kita kepengen. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sebaliknya, ada disebut juga terus, tapi ngalir dosa terus. Orang-orang yang jadi contoh kejahatan, Fir'aun, Qarun, disebut terus. Meninggal sudah lama, dosa ngalir terus. Makanya kita jadilah kita yang panjang umur menghasilkan pahala. Makanya kalau kita minta kepada Allah panjang umur dalam taat kepada Allah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, bagus amalnya. Nah, kita sekarang masanya. Mereka telah mendahului kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah sering kita sebut, para ulama, Imam Nawawi dan seterusnya. Mereka disebut terus dan pahala mengalir terus. Juga ada yang disebut tapi dosa mengalir. Nah, kita sekarang mengukir sejarah kita. Ada tak kita ini disebut terus? Sampai kapan kita akan disebut? Berapa generasi kita akan disebut? Satu generasi, dua generasi, tiga, empat masih disebut, dikirimi doa, atau selesai. Anak kita tidak. Nah, na'udzubillah min dzalik, ini kalau sudah
Anak kita lah melupakan, dah ingat lagi dan orang tuanya. Sudah, kalau sudah anak, mana nak cucung? Nakanya akhirnya terlupakan. Banyak yang terlupakan. Itu dia mengharap doa orang-orang mukmin baik. Kalau meninggal masih dalam keadaan beriman Islam, itu doa secara khusus, tak kata, tapi secara umum masih dapat. Ya doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, dapat. Yang tak tahu lagi namanya tadi, tidak dikenang lagi oleh keluarganya, anak cucunya, maka kadang-kadang ada kita pergi takziah atau tahlil itulah nama Syanu bin Fulan. Berarti kan tak tahu lagi, hilang, terlupakan sudah. Maka kalau kita tunjuk tahu anak-anak kita, kalau dulu tunjuk tahu anaknya semasa hidup, ngagi keluarga, sudah meninggal ziarah, tunjuk tahu itu kuburan yai kau, itu kuburan nenek kau. Ini gimana tahu lagi? Habis ngubur ke kelah sudah. Makanya hingga akhirnya ada generasi yang baik, Nabi nak mendoakan, tak tahu nama itu sudah nama terlupa ke sudah. Habis urusannya di dunia. Berapa banyak itu miliaran, bukannya sedikit. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa banyak yang terlupakan, hilang sudah generasi, tak tahu lagi. Maka kita ajarkan anak-anak kita, doakan orang tua kita, tunjuk tahu orang tua kita siapa, tunjuk tahu. Biar kita juga kaget, anak itu juga tunjuk tahu terus, kaget setidak-tidaknya ada sambungan doa-doa terus. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam taat kepada Allah, dan setelah kita meninggal kita masih mendapatkan pahala daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salah satu riwayat hadis berkenaan dengan zuhud terhadap dunia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa yadkhulul fuqara al jannata, orang-orang fakir, dak hati apa-apa, dak hati harta, masuk surga qablal agniya, sebelum wong kaya. Wong miskin dulu, wong fakir dulu masuk surga. Bukan ngantri apa, dah masuk surga. Memang di dunia ni kadang-kadang itu dulu kan wong kaya masuk, wong miskin dijabah. Di akhirat kaget itu terbalik. Orang fakir ini istimewa. Ayo masuk surga duluan. Panggil. Berapa lama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak antara wong fakir, wong miskin ini masuk surga dengan wong kaya masuk surga? Qablal agniya bi 500 am, 500 tahun. Ini yang mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dak galak kaya tu kan. Tapi Allah tentukan kaya mereka biar jadi contoh. Sahabat Nabi itu menjadi contoh, dan menjadi tuntutan kaget di hari kiamat. Seluruh sahabat Nabi itu menjadi contoh. Sahabat Nabi yang kaya tidak taat dipanggil. Para nabi juga para sahabat Nabi contoh. Ini Nabi kaya, Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, memimpin pula raja. Dan ada orang yang kaya raja dengan alasan aku ngurus harta ini, taat baik baca. Tapi itu Nabi. Ada sahabat Nabi ini Abdurrahman bin Auf, kaya berapa banyak kekayaan kau bandingkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Masih sedikit, ini banyak, tapi taat kepada Allah, infaknya luar biasa, tak pernah meninggalkan solat, tak pernah melakukan maksiat, terjaga, bermanfaat untuk umat, pacak ngurus keluarga, pacak ngurus anak bini,
ninggalkan harta untuk anak bini. Tapi taat kau tak baca ngomong apa-apa. Ada yang buntu beralasan, aku dah rati duit buntu, jadi aku nyari duit hingga akhir ninggalkan solat. Datangkan sahabat Nabi. Nabi seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Beralasan itu wajar Nabi, dah rati apa-apa. Nabi Isa alaihissalam taat be. Oh kalau Nabi, nah ini sahabat orang biasa. Banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kemarin telah jelaskan, ahli suffah 70 lebih yang baju cuma selembar di badan. Baju selembar di badan. Kadang makan kadang tidak. Ini dah ada apa-apa. Berduit kau daripada dia, tapi dia taat baik. Berhasil dalam kehidupan dunianya. Tidak pernah meninggalkan solat. Ini buntu. Jadi sahabat itu pejabat, sibuk ngurusi rakyat, ninggalkan solat. Ini khulafa Rasyidin di antaranya. Sayyidina Abu Bakar ni. Masih taat ngurusi, tak ada namanya kekurangan di dalam hak-hak dicukupi. Sayyidina Umar ngurusi luar biasa. Tak bergaji orang dua ni. Kamu lemak bergaji. Dah baca ngelak. Jadi ada tuntunan. Jadi contoh kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh. Yang pedagang, yang berkebun, sarung ini berkebun juga. Sahabat Nabi ada berkebun. Ada pegawai. Ada. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi contoh dan jadi hujah di hari kiamat sahabat Nabi. Maka yang sahabat Nabi ada yang ditakdirkan Allah menjadi pemimpin, ada ditakdirkan Allah menjadi wong kaya, ada ditakdirkan Allah menjadi orang yang pembisnis, ada yang berkebun. Mereka itu ada tak kata apa-apa, taat kalau mereka itu akan jadi hujah, jadi alasan tuntutan. Jadi kalau beralasan, dah kata alasan. Ini lebih lagi. Makanya sahabat Nabi itu tak galak jadi kaya, tapi Allah takdirkan. Terus kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup dengan sangat sederhana, itu pilihan Nabi. Nabi yang milih dewek. Karena Nabi itu ditawarkan. Bukan Nabi tak baca. Seluruh dunia ini, bahkan akhirat, bukan hanya dunia, itu Nabi SAW punya hak. Maka Nabi baca ngomong Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali masuk surga. Ini surga, Sayyidina Abu Bakar surga. Karena diberikan hak. Apalagi urusan dunia ini, kecil lah urusan dunia. Nabi baca, jadi batu jadi emas ditawarkan. Dah galak Nabi. Nabi milih hidup demikian, pilihan Nabi. Supaya apa? Untuk umatnya. Biar kalau umatnya sago, Nabi lebih sago. Tenang. Maka sahabat demikian ketika mereka sago lapar, ternyata Nabi lebih lapar. Kita pernah ada 3 hari tak makan? Nabi pernah. Pernah. Kita ada dicaci maki wong, dihina ku wong, dihina ku wong sekampung misalnya. Sudah Nabi pernah dicaci maki, dihina, dibabiti, maki batu, dituduh Nabi itu gila, cacian luar biasa. Nabi pernah, kita tidak. Nabi nak dibunuh, Nabi pernah. Jadi kalau kita dengar sesago, ingat Nabi, tenang. Sahabat Nabi SAW demikian. Sahabat Nabi SAW tengok lapar, ternyata Nabi lebih lapar. Itu Nabi itu milih hidup demikian untuk kita, supaya kita tidak banyak mutuk. Itu pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi nyatakan kita kelak di akhirat sudah ada salah luwe dunia ini. Akhirat untuk kita, dunia ini sedengat. Kan kemarin kan hadis jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di
pelepah pohon kurma. Tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat nawar ke, ya Rasulullah, kami buatkan kami berikan kasur yang agak empuk biar lemak. Sahabat perhatian dengan Nabi. Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wa mali wali dunia, dia kata. Untuk apa ke dunia? Ma ana fi dunia illa karakib. Aku di dunia ini seperti orang berjalan menunggangi kendaraan benar. Menggunakan kendaraan berjalan wastazillah tahta syajarah, bernaung di bawah pohon. Itu baca dunia ini dengan baik, kaget tinggalkan. Untuk apa? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mikir kenyuk Nabi itu baca baik, mampu untuk dapat kebaikan, tapi tidak. Nabi selalu mengingatkan kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi bukan di dunia. Maka itu sahabat itu tidak menginginkan. Karena 500 tahun kita bandingkan. Maka kalau sekarang ini kita nak kepengen kayo, anggaplah kayo kita. Besok kayo kita. Berapa lama kita? Kita kadang-kadang masih nak kepengen. Terutama di zaman sekarang hidup syukur dia yang ada. Hidup nak nikmat bersyukur dah. Jangan banyak mengutuk tidak mengubah nasib kita. Yang mengubah nasib kita itu ada bersyukur. Allah tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Sudah, itu intinya. Nikmat, dan nikmat yang diterima akhirat kaget. Itu baru nikmat nian kita. Makanya di dunia ini bersyukur. Jadi kalau pengen kayo, kita kayo besok, apa di berapa lama kita nikmatinya? Berapa lama kita menikmati kekayaan? Habis itu selesai. Kemudian kaki dihisap 500 tahun. Naudzubillah min zalik. Jadi kalau hidup ini jalan yang ada. Selagi kita masih ada, jinguk yang ada kita. Jangan jinguk yang hilang. Karena kita kadang-kadang membuat kita susah, pikiran kita susah, gelisah, tidak nyaman, gara-gara kita mikirkan yang hilang, yang tidak kate, bukan kita mikir ke yang ada. Kalau kita mikirnya ada, tenang. Seperti mana contohkan ada duit juta hilang 100.000, pikir yang ada, alhamdulillah masih 900. Kita kadang-kadang terbalik mikir kan yang hilang, tapi yang ada akhirnya dah mempan. Manalah 100 tadi tak cukup, padahal masih ada banyak. Itu tidak bersyukur kita. Mikirkan kita searah buntu. Diberikan Allah SWT masih banyak kita. Diberikan kesehatan, nyaman kita, nikmat hidup kita masih ada. Tak usahlah kita mikir untuk yang lain. Apalagi kita ini hidup ini kadang-kadang membuat orang merutuk, membuat orang kadang-kadang gunyam. Karena terbiasa kita ini lemak dan kita tidak bersyukur. Ketika diberikan peringatan sedikit, ditarik dikit, ngutuk kita. Itu yang kebanyakan gitu. Orang ngutuk. Kenapa? Terbiasa lemak. Selama ini lemak, nyaman. Ketika diunjuk sedikit, agak sagup, mulai ngutuk. Itu kita. Membuat tak ada nyaman dalam kehidupan kita. Lampu terang, lemak, listrik terang, di rumah yang berasi, ada makin kipas angin. Asalnya dah kata listrik. Ada listrik senang luar biasa. Lama nikmat, tak mati sehari. Ngutuknya panjang. Mati listrik, motor. Akhirnya tak ada nyaman. Hingga akhirnya tak baca tidur. Bukan masalah itu. Kenapa? Tidak kita bersyukur yang ada. Ketika misalnya syukur, ya baca tidur. Dan kalau nikmat tidak, alhamdulillah, ini diingatkan. Selama ini nikmat kita tidak bersyukur. Jadi kehidupan dunia ni seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak menginginkan kaya, ingat ini nah.
Nak pengen kaya bergebuk, apalagi dengan jalur yang tidak diredai oleh Allah. Nak kaya jalur maksiat, naudzubillah min dzalik. Baik itu menipu, korupsi. Korupsi ni bukan pucuk baik, bawah juga korupsi. Hati-hati, jangan kita mikir korupsi itu pejabat baik. Banyak juga ya korupsi, ada korupsi waktu. Begawe, atau begawe jam 8 masuk balik jam 4 misalnya. Balik cepat. Korupsi juga. Balik cepat tanpa izin. Nah, hak wong lain dimbe. Jadi tukang, lebih chat kok balik. Boleh. Ai ndak ada ya minta ngomong. Kan ngomong dengan apa? Pemiliknya. Bos, lebih ni. Balik untuk ngechat bui. Sudah kalau apa? Sudah kalau ni bagus sudah ambil lah. Kan gampang sebenarnya. Hidup ini. Cuma itulah tadi kita nganggap hal yang biasa. Bila bos entaklah tembak dia ngaji aku kecil. Ngapa galak? Ngaji kecil ngapa kan? Galak, kita tak dipaksa sudah. Yang itu sering kadang-kadang ada nganggap gitu, tidak, kita lupa, kita juga maki apa? Hal demikian. Korupsi. Bersejar. Jangan. Yang kaya yang dapat itu lagi tengok. Berapa banyak yang halal ini kerugiannya 500 tahun dihisap lama. Yang fakir, yang buntu, yang miskin sudah disuguh nyaman 500 tahun bukannya dengan ini masih ditanya masih lama. Itu yang halal selesai masuk surga juga baik. Ini baik, pukorok yang baik ini. Wong buntu yang baik masuk surga ini. Yang tak baik ini aku juga yang baik. Ini sama-sama baik. Wong buntu baik, wong berduit baik. Nah, masuk surga dulu 500 tahun. Sudah nyaman 500 tahun. Yang kaya ini tadi berapa lama dia hidup di dunia? Nikmatnya. Ada wong yang mungkin dia dari lahir anggaplah dia kaya. Dia lahir kaya. Dia nikmat itu sampai mungkin dia umur 60 tahun, sudah bocah 60 tahun tak nikmat lagi gitu. Paling banter itu nikmat dunianya. Sudah bocah 60, tidur sudah tak nyaman lagi. Mungkinlah modal mana, makan sudah tak lemak lagi. Nah, itu kalau sudah umur. Ini nikmatnya kan sedengat. Nah, di akhirat itu nikmatnya orang fakir 500 tahun sudah nikmat ado galo sudah. Nah, itu dibandingkan modal itu. Makanya itu pandangan sahabat, dan Nabi selalu memberikan pandangan itu kehidupan itu di akhirat. Beberapa kali Nabi SAW ketika lagi susah, sahabat mengalami kesusahan waktu perang Khandaq, waktu lagi misalnya kerja sama gotong royong bangun masjid. Nabi SAW pernah dalam waktu perjalanan Nabi ketika lagi susah, Nabi SAW mengucapkan Innal aisha aishal akhirah. Sesungguhnya kehidupan akhirat. Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu ada kehidupan akhirat, bukan di dunia. Bukan di dunia. Sabar kamu. Ingat lagi. Selesai. Maka yang kita minta kepada Allah itu husnul khotimah. Renungkan tentang masalah dekatnya dengan kematian. Mana kita meninggal kaget. Mikir ke mana kita meninggal, masih dalam keadaan Islam atau tidak. Bagaimana kita menghadapi kematian, bagaimana kita menghadapi malaikat maut. Nah, itu kan direnungkan. Jadi kalau kita nak melakukan yang diharamkan itu, renungkan tentang kematian. Jadi kalau misalnya kita untuk nyai duit, ya jalan nih, tapi yang halal. Jalan nih. Jangan juga kita sudahlah diam di rumah. Dahlah, atau ustaznya tak salah nyari duit. Ya mungkin kita sabar, cuman kita kan ada kewajiban anak bini.
Kadang-kadang modal main tu kita nak sabar ke kuat biarlah buntu. Cuma ada kewajipan tak boleh. Kita sabar anak bini tak sabar bahaya. Lain kalau kita hidup sebatang kara, dah apa-apa, dah usah nyari duit, dah apa-apa dah. Cuma jangan moto. Lapar sabar. Dah apa-apa kalau dah katik kewajipan untuk diri dah. Tapi kita ni yang lemak, jalannya apa yang ada. Nabi SAW mengajarkan kita tu lemak supaya kita. Nabi berdagang, nyari duit, sahabat, tetap jalan yang ada. Jangan sampai kita tujuan kita itu dunia. Ya tidak. Jangan jadikan apa? Tujuan dunia. Hingga akhirnya segala aktivitas kita pada dunia. Hingga akhirnya yang syubhat, yang haram lah juga lah. Keinginan pengen kaya. Maka tak usahlah kita kejar. Nak kaya-kaya tu lah. Itu baik. Rezeki itu tahu alamat kita. Makanya syukuri yang ada nikmat hidup kita. Jalan ni baik. Jangan nak pengen kaya ni. Jadi kalau pada saat kita ada peluang untuk bergawi, nyari pahala. Berdagang, nyari pahala. Jadi kita dalam masalah usaha itu nyari pahala. Mencukupi untuk diri kita supaya tak minta-minta, itu boleh pahala. Jadi itu niat yang baik. Jangan sampai tujuan kita dunia. Na'udzubillah min zalik. Jadi ingatkan akhirat. Kemudian hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas wa Imran bin Husain. Nah, ini sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ini adalah sepupuh Nabi. Anak paman, misan Nabi. Dari kecil dengan Nabi dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabatnya yang berilmu. Ada yang jelaskan salah satu-satunya pemuda yang diajak Sayyidina Umar untuk musyawarah. Diajak di Dewan Syura, selain MPR. Sayyidina Umar itu ada tempat musyawarah. Itu pembesar-besar sahabat kan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Jadi ajak Sayyidina Umar untuk musyawarah ahli Badar. Nah, satu-satunya pemuda Abdullah bin Abbas, karena tahu keilmuannya dan doa Nabi. Kemudian sahabat Nabi yang diriwayatkan hadis ini adalah Imran bin Husain. Nah, ini Imran bin Husain ini sahabat yang sabar luar biasa. Sampai-sampai dikatakan ulama, kalau kita mendengar nama sahabat Nabi Imran bin Husain, ini kita berdoa, mustajab doa kita. Kita waktu kita membaca hadis, ada beliau riwayatkan atau mendengar Imran bin Husain berdoa. Kan dulu para guru-guru kita ketika baca hadis riwayat Imran bin Husain, dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu. Itu biasa hajat terkabul. Radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittalla'tu fil jannah faraitu aksara ahliha fuqara. Aku nyengal, kata Nabi, nyengok, nyaksikan di surga. Tidak lain waktu peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan galau kan. Di surga itu aku jengok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak penghuninya orang fakir, wong buntu. Jengok Nabi. Nah, ini peluang besar. Kenapa kita nak kecil hati jadi wong buntu, jadi orang fakir? Paling banyak penghuni surga orang fakir, kata Nabi. Peluangnya berarti paling banyak. Dan wattalatu finnar, aku nyengal di neraka. Aktsaru ahliya an-nisa, paling banyak penghuninya adalah perempuan. Nombor betina banyak. Nombor betina banyak di neraka. Jadi kalau betina banyak di neraka, sebabnya apa? Sebabnya apa? Tapi kita lanang juga bertanggung jawab. Banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan itu. Tapi wong lanang bertanggung jawab. Kenapa banyak wong betina masuk neraka? Tapi kalau masuk neraka juga sebab wong lanang, kena tarik je wong lanang. Bini kan tanggung jawab lakinya. Ini sebabnya apa? Hadis yang menunjukkan sebab banyaknya wong betina. Kalau di sini tadi sebabnya tidak ditunjuk tahu Nabi.
Nabi je menyingok paling banyak umat betina. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ra'aitun nar, aku menyaksikan neraka. Falam ando manzaran qad afdha'u minha, tidak aku pernah melihat suatu yang aku lihat pandangan yang lebih menakutkan daripada neraka. Seram berarti. Nyingoknya seram, Nabi sudah gambarkan ni. Tak pernah Nabi menyaksikan sesuatu yang lebih menyeramkan, memandang menyeramkan, mengerikan daripada neraka. Yang paling jahatnya, sesuatu yang paling jahat dijingok. Maka kata Nabi SAW, pandangan yang paling jahat itu neraka. Maka neraka tak baca digambarkan. Pelukis ahli lah untuk gambarkan neraka. Tidak baca seseram itu. Apa dia yang sekarang dia digambarkan. Maka film segala macam yang difilmkan itu, yang melapkan neraka segala macam itu, tidak seram. Seram neraka tidak baca digambarkan, tak pernah dijingok oleh mata, tak baca dibayangkan. Kalau kita jingok yang film itu seram lagi. Kalau film-film neraka, siksa neraka. Aduh, jingok film urusan neraka tidak nafsu makan. Wajar kan ada ulama terbuka pandangan nyok neraka tu tak baca tidur. Tak baca tidur manusia biasa. Maka Nabi gambarkan ni tak pernah aku lihat pemandangan yang lebih mengerikan, menyeramkan daripada neraka. Wara'aitu, dan aku Nabi SAW menyatakan, aku melihat aksara ahliya an-nisa, paling banyaknya perempuan. Betina paling banyaknya. Tapi hati-hati, bukan berarti orang lanang tenang baik, dain paling banyak, bukan berarti orang lanang masuk neraka. Maka ada sahabat bertanya, dalam hadis sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, lima dzalika?" Lima dzak, kenapa wong betina banyak masuk neraka? Qala bikufrihin, karena kekufuran mereka. Orang betina kufur, kekufuran mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila ayukafiranna billah?" Apakah dia kufur dengan Allah, terhadap Allah? Qala la, bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakinnahum, akan tetapi mereka itu yukafiranna lil ashir wa yukafiranna al ihsan walau ahsanta ila ahdihinna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma raaitu minka khairan qad. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, akan tapi mereka kufur, yaitu tidak berterima kasih kepada salah seorang daripada kalian, yaitu suami. Jadi kepada mengingkari kebaikan suami, itu kufur. Nah, makanya ini harus bagi seorang suami mengingatkan dan memberikan maaf. Karena banyak sifat orang betina itu dengan lakinya, itu Nabi gambarkan ini. Yang sahabat bertanya, kufur apa? Kufur kepada Allah? Tidak. Kufur yaitu tidak berterima kasih kepada suaminya, pasangannya, dan mengingkari kebaikan. Yang disebut betina. Makanya untuk lanang banyak-banyak memberikan maaf dan ingatkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sifat kebanyakan. Makanya balik-balik kepada lanang. Dari hal urusan masalah tidak memberikan apa? Maaf, itu balik-balik kaki lakinya juga kena. Maka ini karena sifatnya itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan? Jika kamu berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, laki berbuat baik sepanjang tahun, seumur hidup,
berbuat baik tu, kemudian melihat satu kejelekan, kejelekan, maka dia akan mengucapkan, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari kau. Itu kufur terhadap kebaikan lah. Laki baik, laki nyok segala macam apa, ada sikap kejahatan baik, akhirnya ngomong aku tak pernah tengok kebaikan kau, tak pernah baik kau. Itu betina, gara-gara itu masuk neraka kebanyakan, sebab itu baik. Maka bagi lelaki harus pintar di dalam hal ini, memberikan maaf. Jadi ini sebab masuk neraka-nya itu, dan ini banyak, tapi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wong betina itu mudah untuk masuk surga dengan lakinya. Kalau lakinya redha, masuk surga. Masuk surga. Ayu meratin matat wa zaujaan haradin dakhalatil jannah. Siapapun juga perempuan yang dia meninggal dan lakinya redha, maka masuk surga. Jadi mudah. Tinggal kalau laki kepengen bini yang masuk neraka, kepengen bini masuk surga. Bagi bini, hati-hati. Masalah tenang baik aku, agak minta aku dengan laki aku redha. Redha itu bukan dah minta, redha terpaksa. Banyak terpaksa. Banyak terpaksa. Tak boleh mentu, maksa mentu. Redha laki aku izin. Yang laki tak galak manjang ke tali kelambu tadi, lajulah segala itu ngomong bukannya redha. Bagi laki cepat-cepat memberikan maaf dengan bininya. Kalau bininya ada salah, coba cepat tunjuk maaf sebelum lama malaikat melaknat, dan berakibat akhirnya kufur terhadap kebaikan laki. Itu yang sebab masuk neraka. Betina itu sebabnya itu. Jadi itu yang didetail ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kenapa wong betina banyak masuk neraka. Kan tidak berterima kasih dengan kebaikan laki. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup baik, kalau sikap menyihok kejahatan, akhirnya hilang kalau kebaikannya. Tidak pernah baik, tak kati embean kau. Nah, itu sebab masuk neraka. Makanya bagi perempuan, bagi isteri, bagi bini, itu ingat-ingat kebaikan laki, jangan sampai kufur terhadap kebaikan laki. Karena namanya laki itu pasti ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Yang banyak dilupakan orang betina dengan laki adalah tugas pokok, manfaat yang terpenting seorang laki itu. Ada cerita kepada seorang perempuan yang curhat kepada Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, Mbah Mun. Nah, ada curhat. Kalau curhat dengan wong benar, wong baik, bagus. Kalau curhat dengan yang tak benar, ngangat ni. Ingat, kalau urusan keluarga wong, ada wong curhat, nak minta nasihat kita, jangan sampai kalimat kita ngangeti atau memberikan motivasi untuk berpisah. Naudzubillah min dzalik. Kita atau wong yang model itu akan dipisahkan Allah dari surga. Membuat sebab dua laki bini berpisah. Jadi kalau ada wong yang curhat dengan kita, cukup kita dengar baik. Kalau memang dia habisnya kita ngomong ke sabar baik. Itulah nasihat yang tak kata resiko. Apa dia? Sabar baik. Terserah. Kalau dia tak sabar, terserah. Antara itu nasihat. Kalau kita lah ngocehnya, apalagi nambahi. Kalau aku itu bini aku lama gini kita ajang ke? Na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Yang tadi tak kata beranian, aduh beranian lagi. Begitu juga betina. Betina curhat dengan betina yang lainnya, ngomong ke lakinya, kalau aku jangan lama gini laki modal itu. Bahaya itu. Dia ikut andil. Jadi kalau curhat sabar benar, tapi ini
Mbah Mun Kiai Haji Maimun Zubair, oh ini orang bijaksana. Ketika ini ngeluh, memang laki ini ibaratnya kata embean. Tak do nafkahi, kasar, segala macam. Ini bertahan, akhir tak ada kuat, makin tak ada kuat cerita. Apa kata Mbah Maimun Zubair? Dikatakan selagi seorang laki itu masih ada manfaat pokok seorang laki, manfaat primernya seorang laki, tahan. Nah, ini dah kata manfaatnya, ada manfaatnya jangan lupa manfaat laki yang paling pokok. Nah, ada apa dia manfaatnya? Itu adalah menghalangi engkau dari api neraka. Laki itu tanggungjawab, bukan kelemahan baik. Laki-laki ini apa gawe betina segala macam bini itu balik ke laki. Kalau kau dah atik laki lagi, kau nanggung dewek, dosa nanggung dewek segala macam. Tapi kalau masih ada laki yang nanggung, akan ditanya tu laki kau. Bersyukur kau masih punya laki. Nah, kalau misalnya kekurangan dia yang lain, doa minta kepada Allah biar berubah, biar baik, biar bagus. Nah, ini motivasinya. Berbekeh Mutino tadi, ayo selagi punya laki masih bagus. Wong ketika punya laki masih terjaga. Setidak-tidaknya wong lain nak nganggu, itu tak berani, paling tidak nyata je itu. Kalau punya laki tak benar laki ni, tapi kalau misalnya masih punya laki tak berani jangan bini syanu itu. Nah, ada namanya. Itu namanya apanya? Faedah primernya itu menghalangi dari api neraka, gangguan. Akhirnya nurut. Nah, berdoa, tak lama tu datang lagi lakinya berubah. Itu. Man kalau curhat dengan orang yang tak benar, berarti tadi kalau aku kajang ke dia nak hati-hati, jangan dianggap penesan. Kalau masalah orang curhat rumah tanggung jawab kita. Jangan gitu. Kalau orang tu dia dengar ke tak apa-apa, meringankan bebannya. Kadang-kadang dia nak bercerita baik. Nah, kalau kita nak memberikan nasihat seperti tadi, sabar baik tu. Sabar, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Nah, kita juga mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga yang baik. Mudah-mudahan anak isteri kita Allah Subhanahu wa taala lindungi dari segala macam fitnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah. Kelak di hari kiamat kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.